Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Claudia Sitio sebagai moderator. Dan di sini kami akan membahas bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya. Dan ini sangat berguna bagi Indonesia, di mana Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan bahkan ras. Persatuan dan kesatuan ini merupakan salah satu fondasi berdirinya Indonesia. Dan selanjutnya yaitu memperkuat daya dukung kehidupannya dan menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupan mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Nah, upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Bagaimana bela negara yang seperti apa? Teman-teman akan mendapatkan jawabannya setelah melihat presentasi kami. Perlu diketahui bahwa dalam presentasi ini atau dalam materi ini kami akan membahas pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara? Kedua, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Keempat, yaitu kami akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Kelima, kami akan mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Ripani yang akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan secara etimologi hingga ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian ketahanan nasional secara etimologi. Tahan artinya tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan artinya mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Nasional artinya bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa artinya persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional artinya mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi. Ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau Trigatra dan aspek sosial berjumlah 5 unsur Pancagatra. Unsur Trigatra yaitu penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Unsur Pancagatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi. Apabila bangsa Indonesia ini tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fadira mengenai ketahanan nasional dalam naskah GBHN tahun 1998 hingga ke dimensi dan ketahanan nasional berlapis.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Rifani Septia Putri tentang ketahanan nasional pada naskah GBHN atau Garis Besar Haluan Negara tahun 1998. Pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Karena pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan kesungguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ada ketahanan sosial, ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan budaya, dan ketahanan politik. Menurut Basri tahun 2002 menyatakan bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai kondisi sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional sebagai metode pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral komprehensif menggunakan ajaran Astragatra. Oleh karena itu, aspek-aspek baik alamiah dan sosial Astragatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional menurut Basri tahun 2002. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Yang pertama ada ketahanan diri, yang kedua ada ketahanan keluarga, yang ketiga ada ketahanan wilayah, yang keempat ada ketahanan regional, dan kelima ada ketahanan nasional. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Zana Az-Zahra. Selanjutnya yaitu Saudari Miftahul Zana yang akan menjelaskan bagian bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Zana Az-Zahra, NIM A1C319058 dari Pendidikan Fisika Reguler B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Yang pertama, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktivitas bela negara. Setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bela negara ada dua, yaitu secara fisik dan secara non-fisik. Yang pertama, bela negara secara fisik dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh, dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar atau dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer.
Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman atau dapat disamakan dengan bela negara dalam arti non-militer. Dalam upaya bela negara pasti ada ancaman yang berpotensi untuk merusak kesatuan Republik Indonesia. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, ancaman non-militer. Pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa konsep ketahanan nasional Indonesia mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Ini terlihat bahwa Indonesia masih berdiri sampai sekarang. Dan contoh ancamannya itu seperti saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965, dan yang lebih aktualnya menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 hingga 1998. Dan untuk kedepannya, semoga Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dan semakin kokoh walaupun di tengah banyak masalah seperti sekarang. Dan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saudari Ella yang akan menjelaskan yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Hikmatul Laila, NIM A1C3190057. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Miftah Zana Azhara tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Baiklah, yang pertama adalah sumber historis. Nah, sumber historis ini ada beberapa tahap. Yang pertama, gagasan tantangan ketahanan nasional pada tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Sesquad dalam rangka mengatasi pengaruh komunisme dalam kawasan Indochina. Kemudian, pada tahun 1968, Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas memunculkan istilah kekuatan bangsa. Selanjutnya, mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari kata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Kemudian, pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kemudian, kesadaran akan spektrum ancaman diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau sering disingkat dengan ATHG. Dan muncul konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbarui. Kemudian yang terakhir adalah pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR garing 1978. Yang kedua ada sumber politik. Sumber politik juga ada beberapa. Yang pertama ada konsepsi 1968 dan 1969 tentang ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, yakni ideologi politik, ekonomi, sosial, militer yang sering disingkat dengan IPOLEKSOM sebagai Pancagatra. Kemudian yang kedua ada konsepsi 1972 tentang ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan, yakni ketahanan nasional berdasarkan asas Astagatra
gatra atau 8 gatra. Kemudian, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, sampai terakhir adalah GBHN 1998. Nah, kemudian bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks, bahkan ancaman yang sifatnya non-fisik dan non-militer lebih banyak dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Kemudian, garis besar haluan negara atau GBHN ini diganti menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang terpilih. Dan yang terakhir adalah sumber sosiologis. Nah, dalam sumber sosiologis ini ada beberapa teori. Yang pertama adalah ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti. Sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Ini menurut Sudrajat 1996 halaman 1 dan sampai 2. Kemudian ada juga menurut Basri 2002, konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis, yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Dan yang ketiga ada ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Ini menurut Armawi 2012 halaman 90. Kemudian yang terakhir ada Lembaga Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia yang bernama Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Nah, baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fadilatul Husna. Dan terakhir, akan dijelaskan oleh Saudari Fadilatul Husna mengenai esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu di sini saya mengenai tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa di spektrumnya semakin luas dan kompleks. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, yang artinya mengemukakan bahwa menurutnya ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor yang relatif stabil, terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang berubah dinamis, terdiri dari atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influence Power on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Selanjutnya, Klein dalam buku World Power Assessment, A Calculus of Strategic Drive, melihat suatu negara dari luar sebagai dipersepsikan oleh negara lain yang merupakan akumulasi dari faktor-faktor sinergi antara potensi, demografi, dan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, serta strategi nasional, dan kemampuan nasional atau tekad yang rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Selanjutnya dalam buku Klein dalam Asmawi 2012 halaman 10, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Model Asragatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan.
Gatra letak dan kedudukan geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi yang pertama yaitu bentuk negara wilayah dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara kontinental. Yang kedua yaitu luas wilayah negara. Ada negara dan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit atau kecil. Yang ketiga yaitu posisi geografis, astronomis dan geologis negara. Yang keempat, daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable. Gatra keadaan dan kekayaan alam, pengelola dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan, mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Yang kedua yaitu kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan menghitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang keempat yaitu kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya pembinaan dan pengembangan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah, kuantitas, komposisi, penyebaran, dan kualitasnya. Gatra ideologi menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini bahwa baik untuk mempersatuan bangsa yang tercermin dan dalam Pancasila. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan pengelolaan nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan pepecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk membangun yang diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalani oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global. Dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsa, sistem ekonomi yang kuat dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan. Yang keempat yaitu gatra sosial budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh slogan Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama seloka ini dijunjung tinggi, maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga. Yang kelima yaitu gatra ketahanan keamanan negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menetapkan TNI sebagai komponen utama pertahanan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Bela negara secara fisik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan melatih dasar kemiliteran. Pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program rakyat Ratih sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Rakyat Ratih terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa atau Menwa, perlawanan rakyat atau Wanra, pertahanan sipil atau Hansip, mitra Babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lain. Fungsi-fungsi rakyat terlatih yang pertama yaitu ketetapan umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Di fungsi sipil sebagai upaya sosialisasi konsep bela negara, di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia. Bela negara secara non-fisik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat disenggarai melalui pendidikan kewarganegaraan
dan pengabdian sesuai dengan profesi, dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal atau non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak melaksanakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman militer, misalnya seperti sukarelawan bencana banjir. Yang keenam, mengikuti kegiatan spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Sekian, itulah yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, inilah akhir dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika kami memiliki kesalahan kata dalam berucap, dan semoga teman-teman dapat mengerti dan paham dari apa yang telah kami paparkan. Dan kami juga mohon maaf. Dan kami juga minta maaf jika ini video presentasi kami tidak sesuai dengan keinginan teman sekalian. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat beraktivitas, stay safe all.